Yes! 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 No! 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 Nico Hülkenberg resmi bergabung dengan tim Gojek Sauber untuk musim 2025. Dan sudah resmi juga dia akan menjadi pembalap pertama Audi untuk musim 2026 nanti dan seterusnya. Ya sebenarnya berita yang nggak mengkagetkan tapi cukup mengkagetkan di saat yang sama kalau itu masuk akal ya. Karena memang rumornya tuh lagi kuat-kuatnya bakalan ini. Yang gua nggak expect ialah pengumuman ini datang secepat itu. Gue expect-nya paling ya cepet tuh ya sekitar bulan Juni atau Juli lah ya sebelum summer break. Tapi akhirnya Audi sudah mulai mempersiapkan diri untuk 2026 mengenai driver lineup mereka dan hari ini gue mau bahas. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat untuk dua pihak? Kita bahas dulu nih karir Nico Hülkenberg yang cukup menarik sebenarnya untuk dibahas ya. Setelah terkick oleh Renault di akhir 2019, Doi sepertinya emang gak diproyekkan untuk balik ke F1 di masa yang mendatang. Tentu dia benar-benar impresif di saat dia diminta untuk menjadi pembalap tembak di 2020 dan 2022. Tapi gak banyak orang melihat dia bakal balapan di F1 secara full time lagi. Mengingat usianya yang sudah tidak muda, dan tim-tim lain lebih memilih pembalap muda atau pembalap solid lainnya yang masih berada di usia mateng. Sayang juga sebenarnya kalau beneran waktu itu, karena Nico membuktikan kalau dia tuh masih layak, masih kenceng, dan memiliki cerita yang belum kelar di F1, yaitu meraih podium. Gue tuh masih heran dan gak paham juga kok bisa pembalap sekelas Nico Hülkenberg ini belum dapat satu podium pun gitu loh. Kayak aneh aja gitu. Alah bang, sama aja kayak Lando yang keren-keren gitu tapi gak pernah menang. Oh iya juga sih ya. Tapi datanglah Haas yang sudah lelah membayar asuransi mobil Mick Schumacher dan memutuskan untuk mengambil Nico Hülkenberg untuk musim 2023. Nah, ini merupakan keputusan yang cukup mengundang opini yang campur aduk ya. Banyak yang senang karena sang Hulk balik dan emang dia membuktikan di masa-masa dia menjadi pembalap tembak kalau dia tuh masih layak untuk berada di F1. Dan gak senang juga karena Mick Schumacher harus keluar dari tim dan F1. Dan banyak juga yang mengkritik Haas karena mereka yang awalnya mau mengembangkan rookie di 2020, jadinya malah balik lagi ke setelan pabrik mengambil aki-aki. Cuman ya akhirnya kita coba lihat dulu lah di 2023 ini. Apakah line up boring Haas yang ini bisa membawa hasil yang biasa aja sesuai harapan, atau malah sama aja rusuhnya kayak yang sudah-sudah. Di 2023, Nico Hülkenberg membuktikan kalau Haas emang gak salah ngerekrut dia. Nico dari dulu selalu membuktikan kalau dia adalah pembalap solid di papan tengah yang bisa diandalkan. Dari 2023 dia membuktikan kalau itu benar. Benar-benar kencang di qualifying, dimana dia berapa kali menderek mobil untuk ke Q3 juga, dan unggul dari K-Mag di race dan qualifying. Di mana K-Mag juga merupakan pembalap yang sudah cukup lama di Haas dan solid juga. Tapi sayang aja bukan Haas namanya kalau mereka bagus di awal, lalu bawa upgrade, habis itu memperbagus juru kunci. Sangat meresahkan. Dan lucunya lagi, dia hampir aja dapat podium di Australia kalau misal balapannya nggak red flag lagi setelah restart. Tapi ya kalau emang nggak jodoh sama podium, ya kayaknya bakal nggak jodoh sampai seterusnya juga sih. Parah kali dah, tapi ya harapan Haas ke dia tercapai semualah di 2023. Dia kenceng, dan yang paling penting, minim crash. Adalah crash sedikit tapi nggak sesering rookie-rookie Haas dulu tuh, bahkan nyaris nggak pernah ya. Cuman Haas perlu ngasih dia mobil yang bisa konsisten aja di race, karena masalah Haas musim lalu, dan dari dulu juga sebenarnya, itu selalu di race nama tire deck yang begitu barbar. Makanya 2024, pas testing mereka tuh kebanyakan mengadakan long run, dan ngetes sekuat apa race pace sama tire deck mereka. Jadi mereka nggak mengincar fast lap gitu, dan terbukti kalau itu sukses. Haas yang awalnya nggak berharap banyak ya, dan kemungkinan bakal berada di belakang setidaknya untuk awal musim, tahu-taunya mereka malah cukup kenceng ya. Apalagi Nico yang dimana dalam 5 balapan pertama, dia mencetak poin di 3 balapan dan mampu lolos ke Q3 beberapa kali di grid, dimana top 5 tim tuh OP banget lah ya. Itu menurut gua gokil. Dan fun fact-nya juga, dia cuma di 1 balapan aja nyetak poin 2023, walaupun poinnya cukup gede saat itu ya di Australia. Sisanya ya sprint race aja. Tapi musim ini baru 5 balapan, dia udah nyetak poin di 3 balapan walaupun poin recehan aja. Tapi ingat, kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Tapi kalau Haas nanti udah bawa upgrade, ya nggak tahu sih itu tetap berlaku atau enggak. One time is funny, two times annoying, no? Tapi performa Nico semenjak comeback ke F1, ini membuktikan kalau dia tuh memang masih sangat amat layak di F1, meskipun usianya tuh udah 37 tahun,
Dan emang belum saatnya dia diganti oleh pembalap yang lebih muda. Tapi gue rasa tujuan dia sekarang di F1 selain nyari duit ya, tentunya meraih podium-podium itu yang dia belum pernah raih gitu ya. Dan kalau misal dia stay di Haas, entah kapan momen itu bakal terjadi atau bahkan bisa aja nggak bakal terjadi juga gitu ya. Jadi dia kemungkinan harus pindah ke tim yang bisa ngebantu dia mencapai hal itu. Kalau top tim mungkin ya udah gak susah lah ya, karena mereka pastinya udah ngelok perhatian mereka sama pembalap lain atau pembalap mereka sendiri ya. Jadi opsi satu-satunya ya pindah ke Audi atau Sauber. Lah bang, kan Sauber lagi bapuk juga atau bahkan lebih bapuk dari Haas sekarang. Yaitu musim ini. Musim depan dan seterusnya dengan Audi datang nanti belum tentu. Dan menurut gua doi pindah ke Audi atau Sauber 2025 merupakan keputusan yang tepat untuk dua pihak. Karena yang pertama brand besar Jerman masuk ke F1 ya, dengan pembalap Jerman, jadi dari segi marketing pasti bakal gacor lah. Lalu dia juga pernah bekerja dengan Andreas Seidel pas di Le Mans dulu, jadi sisi familiarity-nya juga udah ada di situ ya. Lalu kalau dari segi risk ya fair-fair aja Rico ambil ini. Mungkin kalau Audi udah join, kesempatan dia untuk bisa bersaing di atas lebih besar dibandingkan Haas. Ya setidaknya itu untuk saat ini ya. Jadi gue melihat ini sebagai transfer yang menguntungkan dua pihak untuk saat ini. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal dia gantikan dari kedua pembalap Sauber sekarang? Kalau menurut gue sih ya, dua-duanya memiliki potensi untuk keluar setelah 2024. Tapi kalau misal masih ada yang mampu bertahan dari dua pembalap itu, gue rasa Zhou sebenarnya layak bertahan. Ya alasannya ya jangka panjang ya. Nah, karena gue juga ngerasa dia tuh masih membuktikan kelayakannya di F1 dan harus dikasih mobil yang kenceng aja untuk melihat potensi aslinya. Sebenarnya dua pembalap Sauber layak bertahan sih, karena ya yang menahan mereka untuk perform tuh ya mobil dan wheel gun bapuk mereka itu untuk pit stop ya. Nah, Nico harus berdoa aja semoga musim depan Sauber bisa memperbaiki kebapukan mereka di pit stop itu. Kalau enggak, ya siap-siap aja tim mereka bakal dirujak sama The Real Hulk. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, puzzle terakhir sudah selesai dan gue sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.